promo beli satu gratis satu atau beli satu dapat ini, terserah. Yang penting kita tahu HPP produk kita itu berapa. Promosi jangan sampai rugi. Boleh rugi, yang penting kita udah punya budget untuk marketing. Kalau belum, jangan deh. Gimana Mas, sudah siap untuk membagikan ilmu serta pengalamannya untuk teman-teman kita di sini? Bismillah, siap. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama, boleh ceritain sedikit nih Mas tentang background-nya Mas Kris. Gimana sih awalnya Mas Kris bisa kecemplung nih di dunia bisnis kuliner? Oke, berkecimpung di bisnis kuliner ya. Jadi itu suatu ketidaksengajaan juga. Pertama saya kenalkan diri saya dulu deh. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi nama saya Kris Romero. Saya kelahiran Denpasar 5 Juni 1991. Jadi pendidikan terakhir saya ada di diploma. Semua usaha saya ada di bidang kuliner. Terutama di kuliner bakso, mie ayam, nasi goreng maupun teh poci. Jadi suatu makanan-makanan umum yang saya bisniskan. Karena apa? Alasannya adalah karena makanan rakyat tersebut tak lekang oleh zaman. Yang lekang oleh zaman hanyalah umur kita sebenarnya. Nah, jadi di bisnis saya ada beberapa brand seperti Raja Bakso Indonesia, teh poci, ayam geprek premium, dan nasi goreng PNS yang terbaru sekarang. Nah, jadi teman-teman yang ada di grup maupun di Zoom meeting ini, saya rasa sih pasti bisnisnya lebih hebat dan lebih besar daripada saya. Nah, nanti di sesi Q&A, mari kita saling sharing nih, bisnisnya apa, bagaimana kendalanya, dan yang paling penting adalah bagaimana kiat-kiat menghadapi suatu masalah. Dalam untuk menghadapi suatu masalah diperlukan suatu mindset dan mental sebenarnya. Kita sebagai entrepreneur. Ya, itu sih pembuka dari saya. Oke, ini di slide-nya ada liputan usaha nih Mas. Ada beberapa kali diundang di stasiun TV. Ya, boleh cerita nggak nih Mas? Tentang liputan ini itu tentang apa aja nih? Jadi liputan usaha di televisi maupun di media massa itu mengenai tentang bisnis juga. Pribadinya mengenai bisnis apa sih yang kita jalankan di musim pandemi yang istilahnya paling potensial, yang bisa menjadi peluang untuk masyarakat pada saat itu. Yang kedua, ada juga seperti ikon putra daerah yang mengembangkan suatu daerah dengan bisnis kuliner. Jadi bisnis kuliner itu dibalut dengan bisnis destinasi wisata pada saat itu. Jadi seperti itu. Oke, boleh ceritain dulu nggak nih Mas, kenapa sih Mas Kris ini tertarik dengan bisnis kuliner nih? Awal mula kecemplungnya gimana nih Mas? Oke, awal kecemplungnya sih saya hanya coba-coba, tapi ketagihan. Nah, itu poinnya. Seperti tidak asing kata-katanya Mas. Jadi memang basic dari pemilik saya adalah sudah memiliki usaha kuliner dari bakso. Tapi di pemilik saya itu tidak memiliki namanya brand dan sistem. Nah, pada saat generasi saya itu harus diperbaiki lagi, dibuatkan sistemnya. Tapi itu bukan suatu bisnis second generation ya. Ini lebih ke ilmunya sudah dari family. Di generasi saya itu saya kembangkan. Karena saya memulai usaha dulu ambil nyambi. Sebenarnya saya adalah seorang hotelier yang bekerja di salah satu hotel besar di Kuta. Namun saya mencoba untuk di bisnis kuliner saat itu. Oke, kita ke next slide ya Mas? Iya, boleh. Oke, mau tunggu sebentar. Ada kendala nih Mas. No worries. Oke.
Ini salah satu juga background dari Mas Kris nih, liputan usahanya. Sampai masuk dibuatkan buku, ini ya cover buku majalah ya Mas? Iya, di majalah Bali. Oke. Lumayan, wah ini Mas Rifki ini sangat sudah terkenal nih sepertinya nih Mas. Dari backgroundnya sangat luar biasa nih. Lebih suka berbagi sih poinnya. Berbagi ilmu jadi amal jariah. Oke, ini ada gambaran dari usahanya Mas Kris ya Mas? Iya. Oke, boleh ceritain sedikit nggak nih Mas tentang konsepnya seperti apa nih konsep restorannya? Oke, konsep restoran saya pernah membangun Noa Mana itu bersama teman-teman. Jadi kita sesama UMKM, kita patungan, kita membuat suatu usaha. Nah, itulah suatu usaha yang kita balut dari kuliner untuk menjadi destinasi wisata saat itu. Di daerah wisata juga. Yang kita bisa sebut daerah wisata tersebut Sange. Nah, di Sange itulah kita membuat suatu usaha. Kita bekerja sama dengan para masyarakatnya, para teman-teman UMKM untuk menjadi satu di sana. Persamaannya adalah visi dan misi. Dan persamaan mindset investor. Biasanya ada juga yang memiliki mindset lintah darat. Itu tidak bagus untuk menjadi partner kita. Ya, ini sekedar pengalaman ya. Oke. Aku mau nanya sedikit nih Mas, kenapa sih memutuskan untuk berbisnis di bidang perbaksoan nih Mas? Di bidang perbaksoan terutama di Bali ya. Kenapa saya pilih tersebut? Karena tidak ada anak muda yang berbisnis bakso aneka varian. Oke, oh ya nih Mas, untuk baksonya Mas Kris, ini spesialnya apa nih Mas yang bisa menarik pembeli yang lain? Ada namanya bakso monster, bakso monster karena bakso monster mercon dan bakso mercon. Jadi kita lebih memiliki nih, kita ada outlet juga ada, kemasan saset seperti Indomie juga ada, tinggal seduh. Jadi itu USP-nya, unique selling point-nya. Oke, Mas Kris, aku lihat-lihat nih di Instagram di Raja Bakso Indonesia, ini ada menu yaitu menu bakso lobster. Aku kepo nih Mas, kenapa sih Mas Kris ngasih harga yang sangat murah nih 35.000? Sedangkan yang kita tahu lobster itu kan lumayan mahal nih Mas. Apa yang membuat lobster ini bisa semurah itu dan Mas berani memberikan harga yang semurah itu Mas? Oke. Jadi kita memiliki value khusus Mbak. Menu bakso lobster itu adalah bakso musiman Mbak menurut saya, yang tidak sustainable, tidak berjangka waktu panjang. Jadi supaya kita memiliki daya tarik sendiri, kita harus menggunakan. Jadi kita juga ambil lobster yang kecil-kecil juga sih. Ketika orang datang ke outlet kita untuk beli bakso lobster, mungkin hanya 1, 2, sampai 5 orang. Selebihnya mereka akan cari bakso mercon ya, karena ikon kita adalah bakso mercon. Begitu Mbak. Untuk menghadapi namanya bisnis musiman, kita harus memiliki beberapa trik Mbak. Oke. Boleh tahu nggak tuh Mbak, triknya apa aja nih kira-kira? Triknya kita harus memiliki suatu menu baru ya. Terutama kita bisnis kuliner, kita harus memiliki menu baru setiap 3 bulan. Kita contoh deh namanya kayak KFC maupun McD, itu brand-brand besar yang dari luar negeri, notabene sudah menjadi top of mind di masyarakat. Oke, kita amati tiru modifikasi aja deh untuk bisnis kita. Oke, bagaimana metodenya seperti itu. Oke, jadi kita boleh menggunakan metode ATM itu ya Mas di bisnis kita? Sangat boleh Mbak, dianjurkan malahan. Tapi tidak boleh untuk yang langsung copy paste gitu Mas? Atau oke. Selain varian unik yaitu berupa lobster, ada varian unik apa lagi nih Mas yang ada di Raja Bakso ini? Ada namanya bakso iga Mbak. Bakso iga? Iya, bakso iga. Apa itu bakso iga Mas? Jadi bakso tulang iga itu
balut dengan adonan bakso, jadi kita jual porsi nih. Jadi makan juga sekaligus makan bakso. Oke, aku mau nanya aku masih kepo nih Mas soal bakso lobster ini ya. Kan untuk lobster sendiri kalau kita terlalu lama untuk merebusnya, itu rasa dari lobsternya akan kurang keluar gitu. Betul. Kalau untuk membedakan cara pembuatannya nih Mas, dari Raja Bakso ini bagaimana? Untuk membedakan Mbak ya, kalau lobster kita memakai adonan yang benar-benar premium nih. Lalu mungkin kita akan rebus sampai matang sebentar. Dan kita dinginkan lalu di-frozenkan. Nah, uniknya bakso lobster itu kita harus menyajikan ketika ada yang pesen. Kalau terlalu lama didang itu rasa akan hambar. Dan rata-rata semua bakso pasti akan kehilangan rasa ya kalau terlalu lama didandang. Gitu. Oke. Untuk bakso lobsternya sendiri nih Mas, sekarang memakai modal sendiri kah atau ada investor atau memakai sistem kemitraan ini? Kalau untuk kemitraan, saya lebih jual ke franchise Mbak ya. Tapi untuk masuk ke 2022 kuartal 2 ini, saya lebih cenderung untuk buka sendiri dengan modal sendiri Mbak, dengan sistem setoran. Oke, berkepo nggak nih Mas? Sekarang udah ada berapa cabang yang untuk baksonya? Kalau untuk bakso sendiri, pribadi kita ada memiliki 10 cabang. Oke, kalau untuk ayam geprek, kita ada 20 cabang. Wah, banyak banget ya Mas cabangnya. Itu hanya di Bali atau sudah mulai merambat ke Pulau Jawa nih Mas? Sementara di Bali sih Mbak. Oke, jadi semua cabang masih di Bali ya Mas? Yes. Ditunggu nih Mas untuk yang di Jakarta, di Pulau Jawanya. Oke, back to topik utama nih Mas. Aku mau masuk topik utama yang ingin Mas Rizky share untuk teman-teman. Kenapa sih mengangkat judul dengan Kumpas Tuntas Mindset Entrepreneur nih Mas? Oke, kita akan tampilkan slide materi yang ingin diterangkan oleh Mas. Terima kasih Mbak Karisma atas tempat dan waktu yang disiapkan. Oke, jadi kita menjadi entrepreneur nih. Sebenarnya kita apakah sudah paham apa arti esensi dari entrepreneur? Untuk menjadi entrepreneur itu memiliki harus menyiapkan 4S. Yang pertama adalah mindset yang akan kita bahas pada hari ini. Yang kedua adalah mental, supaya kalau jatuh nggak kejang-kejang. Dan supaya Yang ketiga adalah money management. Tanpa ada pembukuan yang bagus, suatu bisnis tidak akan running secara jelas dan transparan. Yang keempat adalah ada metode maupun sistem yang untuk menggerakkan suatu bisnis kita. Next slide. Oke, mohon ditunggu sebentar ya Mas. Iya, siap. Oke. Iya. Jadi, apabila kita menjadi entrepreneur, itu ada dua mindset loh. Kita mau jadi yang mana? Tapi lebih bagus kita harus menjadi yang pertama dulu, yaitu pedagang. Mindset pedagang itu sudah lumrah untuk entrepreneur pemula. Mindset pedagang ataupun pedagang itu belum tentu menjadi seorang pebisnis. Nah, pola pikir mereka adalah jualan sekarang akan dapat untung sekarang. Yang kedua, mereka itu menjaga sendiri nih usahanya. Hasilnya dinikmati sendiri. Karena apa? Ini dari pengalaman saya pribadi. Beberapa family saya juga masih kontra dengan suatu mindset entrepreneur ini. Jadi ya kita maklumin saja. Apabila mereka dari generasi old,
kita generasi new, ya kita maklumin. Karena kita sekarang dididik menggunakan sistem, harus branding, ya secara modernisasi lah. Yang kedua adalah mindset pebisnis. Pebisnis itu sudah pasti bekas pedagang loh, nggak mungkin nggak. Ibaratkan pedagang yang scale up itu adalah menjadi pebisnis. Pebisnis itu pasti memiliki goal, dream, visi dan misi yang sangat jelas. Yang kedua adalah mindset seorang pebisnis, jualan sekarang belum tentu akan mendapatkan hasilnya sekarang. Bisa jadi tiga hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, maupun 1 tahun lagi. Itulah pebisnis. Yang ketiga, pebisnis itu selalu menjadikan dirinya adalah saluran peresapan rezeki untuk orang lain. Dalam kurung, seorang pebisnis itu pasti memiliki tim. Nah, yang keempat, mindset pebisnis adalah kerjanya hanya sekali, untungnya berkali-kali. Jadi smart work dong untuk di generasi kita sekarang. Yang kelima adalah mindset pebisnis, yaitu memiliki sistem yang terpola dan terstruktur. Artinya dari tim sudah settle, sistem maupun programnya juga sudah settle. Usaha jalan, yang punya jalan-jalan, itulah pebisnis. Jadi entrepreneur itu memang dibagi dua. Apabila teman sekarang istilahnya masih memiliki ideologi pedagang, nggak apa-apa. Semakin berjalannya waktu, semakin berkembangnya usaha teman-teman, pasti akan scale up nanti menjadi pebisnis. Dan yang sudah menjadi mindset pebisnis, ataupun sudah menjadi pebisnis, next step-nya pebisnis akan menjadi investor. Mau tahu investor itu bagaimana ya? Pasti teman-teman sudah banyak memiliki investor maupun angel investor ya. Seperti itulah uang yang bekerja untuk mereka. Bukan lagi istilahnya pikiran maupun tenaga ya. Jadi seperti itu. Oke, next slide. Yes. Mindset itu harus dipelihara. Kenapa harus dipelihara? Supaya tetap terkontrol dan tidak terkontaminasi. Ibaratkan ikan yang di laut nih, ikan yang masih hidup itu tidak akan terkontaminasi. Kalau ikan yang sudah mati itu bisa menjadi terkontaminasi, menjadi ikan sambal pedas, ikan sambal hijau, seperti itu. Jadi kita harus selalu aktif, kita harus selalu bergerak. Pertama, bagaimana cara untuk memelihara mindset adalah gabung dengan entrepreneur, komunitas-komunitas entrepreneur. Seperti komunitas kita ini, betul nggak? Ya, yang kedua adalah seleksi pertemanan atau link. Itu sangat penting. Kenapa? Lingkungan kita itu akan mempengaruhi mindset kita. Ya, kalau lingkungan kita suka ngeluh, males, mau nggak mau, kita pasti akan berimbas kepada kita. Tapi kalau lingkungan kita itu adalah pebisnis handal, hard work, work smart, kita pasti akan terpacu. Oke. Yang ketiga adalah jangan lupa investasi leher ke atas. Dengan investasi leher ke atas itu akan menambah wawasan kita dan knowledge kita. Nah, jadi kita para pebisnis maupun entrepreneur ini selalu dihadapkan suatu masalah nih. Sudah pasti nggak mungkin enggak. Nah, di sanalah kita akan mendapatkan suatu solusi. Bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Yang keempat adalah menjauhi segala perdebatan. Masalah pasti akan muncul, tapi sebisa mungkin kurangi perdebatan, karena itu akan menimbulkan efek energi negatif. Kita akan mengeluarkan energi negatif terus, akan berdampak pada mental kita nanti. Oh iya, uangnya di situ tadi kita cari dompetnya.
Maaf ya. Yang kelima adalah healing. Jangan lupa buat jalan-jalan untuk memelihara kesehatan mental kita. Jangan lupa jalan-jalan itu kenapa dengan family, dengan teman. Di sanalah kita bisa studi banding, kita bisa mendapatkan insight yang baru. Yang keenam, kita harus me time. Kita harus memiliki waktu untuk diri kita sendiri nih. Me time itu apa aja? Dan waktu yang tepat itu jam berapa saja? Kalau me time bagi saya, selain dari sholat, sembahyang, itu ada juga meditasi. Kalau sholat 5 waktu sudah pasti. Untuk meditasi, saya sarankan untuk pada jam 4 pagi maupun jam 5 pagi. Itu tergantung orang sih ya. Ada yang melakukan meditasi untuk, yang penting bisa tenang saja hati dan pikiran kita. Nah, selain meditasi, untuk me time kita bisa melakukan hal-hal kesukaan kita nih yang positif. Misalkan, minum kopi, minum teh, pada di saat waktu yang sunyi, baca buku, makan snack atau makanan yang kita sukai, itu termasuk me time. Yang poinnya itu harus ada waktu seenggaknya 1 jam lah dalam 1 hari. Itu sih yang bisa share untuk hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih, bagaimana cara membuat mindset atau bagaimana mindset kita tetap powerful. Oke, kita mungkin mau langsung Q&A Mbak Karisma. Oke, aku mau nanya sedikit sih Mas. Gimana sih, gimana nih Mas cara agar kita terus bisa berpikir positif bagi para entrepreneur? Mau tahu caranya kita harus positif? Sosial media kita yang pertama, Mbak. Oke, apa tuh? Kita harus memfollow sosmed-sosmed yang berbau positif, berbau motivasi, berbau bisnis. Itu saran saya. Karena kita bangun tidur, kita biasanya sudah buka sosmed. Nah, itu yang paling bahaya sebenarnya. Makanya sosmed kita harus dipenuhi dengan konten-konten yang positif. Itu. Yang kedua, link kita, pergaulan kita. Udah, maaf, mungkin yang suka males-malesan, yang suka mabok-mabokan atau judi, skip aja deh. Atau maupun yang suka mendua, mentiga, raja sejati itu hanya memiliki 1 permaisuri. Itu saran dari saya. Ada lagi nggak nih Mas kira-kira dari Mas Kris? Untuk berpikir positif bagaimana caranya? Boleh bertanya? Boleh. Boleh. Oke. Ya. Kita ini kan buka usaha udah jalan 1 tahun. Gitu ya, Mas Kris. Omsetnya itu banyak sih, ya lumayan lah untuk Mas Kris ini. Tapi itu kita belum bisa menikmati hasilnya, cuman bisa buat jalan aja. Gimana untuk menyikapi supaya kita tetap positif gitu. Jadi bisa menikmati hasilnya gitu Mas. Iya. Jadi bisa jalan aja terus gitu Mas. Gak bayaran gitu Mas, yang bayarin karyawan aja gitu. Oke. Alhamdulillah. Yang penting sampai pertama selalu bersyukur bisa menjadi amanah peresapan rezeki dari Allah. Iya. Oke. Yang kedua, bisnis sampean posisinya di mana sekarang? Produsen, distributor, atau retail? Itu saya tanya dulu ke sampean. Mas. Langsung konsumen saya itu Mas. Jadi ada 2 sih Mas, bisnisnya saya itu ada 3. Perlengkapan bayi, terus kuliner ya kayak warung lesehan, rumah makan gitu Mas. Terus butik Mas.
Ya sebenarnya istri juga, sama istri saya itu Mas. Iya. Dari setak cuman gitu Mas, setak aja gitu-gitu aja. Oke. Mas, kalau untuk kuliner boleh saya kasih masukan Mas. Iya. Kalau Boleh, untuk Mas. kuliner, pertama sampean cek COGM Mas, Cost of Good Manufacture atau HPP Mas. Oh iya. Itu HPP belum. produksi itu sangat menentukan profit margin sampean Mas. Oh, enggak Mas. Oke. Setelah itu dibetulin Mas, misalkan Masnya sudah hitung HPP ulang, buat baru ini momentum Mas, kenaikan harga BBM momentum juga untuk naikin harga makanannya sampai ya. Oke Mas, siap. Ini belum masih Oke. Mas, belum ada rencana gitu. Paling aku punya pikiran harga tidak naik, cuman dapatnya apa? Menunya tuh kita kurangin gitu. Itu ya, gimana Mas menurut sampean? Tonjolin sesuatu yang baru Mas, menu baru ataupun lakukan promo Mas yang berkala di outletnya sampean Mas. Iya, siap. Nah, siap, Mas. jika ada sesuatu yang baru, apa namanya, di outletnya sampean, pasti customer sampean itu pasti akan datang terus Mas, ngangenin lah outletnya sampean. Oh, Onoknya dibuat yang berbeda gitu ya Mas ya, dari ya, yang Mas. lain. Siap Mas. Boleh Ya. tahu usahanya di lesehan apa tadi Mas? Warung suka makan Mas, kalau makanannya itu Mas, di Jember Mas, saya itu Jember Mas, cuman di daerah kecamatannya. Enggak Mas, aku pinggiran masih ya, Bangsal-Sari. Oh, saya dulu sering ke UNED Mas. Oh, di kampus UNED Mas. Iya, jalan-jalan. Siap Mas. Berarti emang harus ini ya Mas ya, harus dihitung HPP nomor 1 ya Mas ya. HPP nomor 1. Pokoknya naik terbentuk HPP, usahanya sampean udah ada logo belum? Udah. Udah. Oh belum, cuma nama tok sih Mas. Warung suka makan gitu Mas. Sama banner gitu Mas, enggak ada neon box tuh enggak ada. Enggak masalah, enggak ada neon box Mas. Yang penting usaha kuliner itu ada logo, tagline, sampean memiliki visi dan misi Mas. Nah, siap. Itu. Kita harus kalau nanti mau lebih lengkapnya sampean japri saya aja. Saya siap kok. Boleh minta nomornya nanti Mas. Oke. Di grup sudah ada. Nanti Mbak Karisma juga bisa share. Siap. Oh, di slide show nanti Mbak ya, di sesi terakhir ya, ditonjolin lagi ya nomor. Oke. Aku izin untuk nanti selesai ospek ini akan aku izin kebagikan nomornya Mas. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Gimana nih Mas? Waalaikumsalam. Oke, semoga saran dari Mas Kris dapat bermanfaat untuk Mas Nofrisa ya. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman yang ingin sharing atau ingin menanyakan dengan Pak Kris? Oke, silakan untuk langsung open game aja, boleh? Di kolom chat udah banyak yang nanya Mbak. Banyak sekali. Oke, Mas, gimana nih caranya healing tanpa nguras dompet? Bisa diulangin Mbak, bagaimana healing? Minta tips ini Mas, gimana caranya healing tanpa nguras dompet? Tanpa nguras dompet Mbak. Oke. Bisa Mbak. Healing tanpa nguras dompet. Ya. Oke. Lari ke pantai atau ke gunung, bawa bekal sendiri, masak sendiri. Wis, itu kan nanti pasti modalnya cuma bensin toh sama tiker. Ya wis, itu caranya. Oke, tadi sempat berbincang dengan Pak Nofirsa untuk soal visi nih Mas. Yeah. Gimana nih caranya nularin mindset ke tim bisnis agar sesuai dengan visi dari perusahaan? Oke, yang pertama, udah boleh saya jawab? Boleh, silakan. Cara menularkan visi maupun misi ke dalam tim franchise ya. Oke. Jadi kita memang harus selalu dekat dengan namanya franchisee kita. Karena franchisee kita itu adalah partner kita. Ibaratkan kita harus bisa membrainwash atau kita harus memiliki ilmu leadership
biar apa? Energi kita selalu sinkron dengan mereka. Permasalahannya, franchisee itu kadang kalau penjualannya sepi, mereka bikin bahan sendiri. Tapi kalau kita kuatkan lagi dengan impian bersama, visi dan misi bersama, pasti bisa istilahnya kita pegang. Yang jelas, pada saat seleksi awal itu kita harus samakan visi dan misi, dan goal kita apa sih? Kita ingatkan kembali goal kita sebelum menjadi franchisee kita. Seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal menyikapi bahan baku nih Mas. Ada pertanyaan dari Dwi Indah, gimana caranya menyikapi harga bahan baku yang naik, sedangkan penjualan malah menurun, padahal kita belum naiki harga. Bagaimana tuh Mas cara menyikapi masalah ini menurut Mas Kris? Menyikapi bahan baku yang naik ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita tidak mau menaikkan harga, jangan mengurangi kualitas. Tuh. Tapi kalau mau ngecilkan, itu kan tergantung pemilik bisnis. Ngecilkan size, itu berdampak juga ke kualitas sih sebenarnya. Ya, kita harus memiliki nilai value yang lebih. Kalau produk kita sudah memiliki value atau nilai di mata konsumen kita atau klien kita, kita pede kok buat naikin, dan mereka akan memaklumi bahwa BBM sudah naik, bahan baku sudah naik. Itu. Makanya poinnya dalam kita berbisnis kuliner adalah COGM atau HPP, itu yang kita harus pegang banget. Oke. Ada tips untuk pembisnis pemula yang belum punya tim tapi ingin berkembang nggak nih Mas? Jalanin dulu sendiri supaya tahu suka dukanya. Itu saran dari saya. Ada lagi nggak nih Mas kira-kira untuk pembisnis pemula? Ada. Pebisnis pemula itu seenggaknya memang harus menjalani setahun maupun 2 tahun pertama ya, supaya mempelajari sistemnya, trial dan error. Kenapa franchise itu mahal? Karena kebanyakan mereka gagal. Gagal itu bisa berupa materi maupun bisa berupa pikiran dan tenaga loh. Nah, jadi para pebisnis awal, mereka harus mencoba namanya pahitnya kegagalan. Dalam bisnis nih, saya akan buka sedikit aja. Nanti kalau pengen tahu silakan japri. Dalam dunia bisnis, para pebisnis harus melewati 4 season of business. Pertama, ada musim winter atau musim dingin. Kedua, ada musim semi. Yang ketiga, ada musim panas. Yang keempat, ada musim gugur. Kita memulai usaha, kita bisa melewati ketika Allah ngasih kita di musim dingin dulu, ya kita harus lewatin. Nah, kita harus coba. Tapi kalau kita diizinkan langsung ke musim panas, yang langsung rame nih, karena saya juga pernah ngalamin, itu harus hati-hati. Di sanalah kita bisa jatuh dengan cepat juga. Easy come, easy go, itu poinnya. Oke, ada pertanyaan nih Mas dari Mufti. Apa resiko dan keuntungan menggunakan nama-nama aneh untuk menu dalam bisnis kuliner? Oke, saya jawab. Untuk penggunaan nama-nama aneh nih, kalau misalkan maaf seperti mie setan atau bakso monster itu punya saya, nggak bisa didaftarkan di halal, sulit. Makanya nanti saya sudah dalam proses halal nih, makanya bakso saya itu Raja Bakso Indonesia. Saya pakai yang umum. Kalau pakai nama-nama gaib, nama hantu, sangat sulit didaftarkan. Tapi ada tapinya dan plusnya itu sangat melekat di benak masyarakat. Namanya unik dan aneh. Kita mau lihat dari sudut pandang mana. Kalau kita mau yang cepat terkenal, kita bisa kok pakai nama aneh dulu. Tapi kalau kita ke depannya mau scale up, kita harus susun nama yang terbaik mulai sekarang. Itu dari saran saya. Oke. Untuk nama unik sendiri berpengaruh nggak sih Mas untuk promosi jualan, untuk bagaimana cara kita biar lebih terkenal di konsumen, Mas? Oh, banget.
Nama unik itu sangat berpengaruh. Ibaratkan sapi ungu. Ketika sapi semua coklat, hanya kita yang menjadi sapi ungu. Nah, kan ada ungu beda banget. Beda sendiri kan? Pemilihan nama, pemilihan menu, logo maupun tagline itu sangat berpengaruh di dalam usaha kita. Itu namanya nanti menjadi USP, Unique Selling Point. Apa itu Mas? Boleh jelaskan Mas untuk teknik itu? Misalkan nih, mie goreng. Menu mie-nya kan mie goreng ya. Saya juga punya brand namanya mie obong. Mie-nya yang dibakar pedas. Nah, seperti itu Mbak. Ya. Itu suatu penamaan yang unik bagi saya. Habis itu ada namanya, saya juga punya produk madu. Madu. Tapi ini brandnya Madu Sugar Daddy. Enak nggak didengar? Apa itu Mas untuk menunya? Jadi madu hutan. Madu hutan yang kita kemas supaya apa? Generasi muda juga bisa menikmati madu, bukan hanya generasi old saja. Karena kesan kita, madu itu kan dikonsumsi oleh bapak-bapak maupun kakek-kakek kan. Nah, makanya kita brand ulang, kita harus brainwash masyarakat untuk bisa mengkonsumsi madu dengan nama yang unik dan kekinian. Ya, mungkin teman-teman bisa istilahnya memodifikasi lah dari nama-nama yang unik dan aneh ke dalam bisnis teman-teman sendiri nanti. Oke, ada pertanyaan lanjutan nih Mas dari Mufti. Mending pilih mana Kak, fokus satu menu atau banyak varian nih? Oke, bagi saya untuk menghasilkan omset banyak menu. Pokoknya banyak menu. Misalkan kalau saya jual bakso original aja, mungkin yang suka cuma bakso original nih, penyuka bakso original aja yang datang. Tapi kalau saya ciptakan varian bakso mercon, bakso keju, itu mungkin yang kekinian maupun yang suka pedas seperti mulutnya tetangga itu pasti akan datang juga buat nyoba. Seperti itu. Nah, jadi harus banyak varian nih, namanya juga bisnis kuliner, harus lebih kreatif untuk bagaimana meramaikan usaha kita. Gitu. Oke, Mas ada pertanyaan nih dari Imam. Saat mau buka franchise kuliner bakso, tim apa yang diprioritaskan terlebih dahulu, Mas? Oke, tim yang diprioritaskan utama adalah produksi kuatkan. Produksi dikuatkan. Kita nggak tahu orderan tuh kapan aja bisa datang loh. Nah, setelah produksi kuat nih dan stoknya juga sudah banyak, fasilitas kita udah dilengkapin beberapa freezer. Lalu ada tim quality control untuk ngecek ke outlet-outlet kita supaya tetap memakai bahan kita. Kalau enggak, kasih SP1. Kalau misalkan terbukti nih outlet cabang kita nggak pakai bahan kita, kasih SP1. Nah, seperti itu. Produksi, quality control, dan delivery. 3 itu paling penting. Oke, untuk masalah cabang nih Mas. Kan Mas Kris ini sudah mempunyai banyak cabang nih Mas. Ada trik tertentu nggak nih Mas untuk mengatur cabang-cabang yang lain seperti karyawannya, SOP-nya, dan lain-lain Mas? Oke. Untuk mengontrol beberapa cabang saya sekarang menggunakan sistem setoran baru nih. Jadi ada suatu sistem kita niatkan untuk membantu para UMKM pemula. Contoh ya, saya kan nggak jual franchise nih, tapi saya memberikan franchise kepada franchisee dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misal, oke, ini udah saya kasih franchise, tolong jualkan menu-menu ini. Saya latih Anda bagaimana cara promosi lewat sosial media, nanti order bahan ke tim bahan saya. Nah, jadi benefit yang saya dapatkan dari saya ngemodalin franchise saya hanya tinggal minta setoran 20 sampai 30 ribu per hari. Tuh.
Apabila 30.000 sehari, sebulan kan 900.000, kayak income kos-kosan atau kontrakan. Itu sih, kan nggak terlalu banyak ngambil keuntungan dari sana, karena saya ngemodalin. Tapi kan mereka ngambil bahan juga ke tim bahan saya. Itu. Apalagi kalau mereka sewa lapaknya kita nih, food court-nya kita, ya otomatis saya dapat setoran lagi dong. Artinya dalam satu franchise saya dapat 3 income sekaligus. Kayak gitu, harus dipecah-pecah. Oke, gimana nih Mas cara menyelesaikan persoalan untuk karyawan yang bandel nih Mas? Menyelesaikan pertama adalah ajak ketemu, ngobrol 4 mata. Mereka pasti ada suatu masalah kok, kenapa mereka bandel kayak gitu. Oke, setelah kita ketemuin masalahnya, kasih dulu istilahnya kesempatan. Kalau memang sudah SP1, SP2 tidak bisa dan itu menghambat bisnis kita, mau tidak mau di-cut saja, kita ganti saja. Gitu. Untuk Mas Kris sendiri ada syarat dan kriteria tertentu nggak nih Mas untuk pemilihan karyawan? Ada Mbak. Sangat ada. Kepo nggak tuh Mas, apa aja kira-kira untuk mempelajari, untuk jadi pelajaran juga nih untuk kita semua di sini? Untuk mencari karyawan itu sebenarnya ada 4 tipe ya. Kita mau tempatkan di posisi mana nih? Ada kriteria yang sanguin, pragmatis, habis itu ada lagi 2 lupa sih saya. Nah, jadi dalam memilih karyawan itu, poinnya juga kita nggak boleh menggaji sedikit Mbak, jujur aja. Ketika kita menggaji sedikit karyawan, hasilnya juga setengah Mbak, tidak ada yang maksimal. Tapi ketika kita sudah menggaji istilahnya yang maksimum, yang sesuai lah ya, kerja mereka itu juga maksimal. Ketika mereka tidak bekerja maksimal, kita bisa menuntut. Tapi kalau udah gaji kecil, kerjanya nggak maksimal, kita nggak bisa menuntut loh. Ya, kita istilahnya memang seperti itu di lapangan. Itu dari saya. Oke, ada pertanyaan nih Mas. Saya usaha bakso juga katanya. Promo yang efektif itu seperti apa ya? Memakai Facebook Ads atau IG Ads atau memakai selebgram lokal? Oke. Sekarang kalau mau ngadain promo nih, kita ada 2 macam promo. Promo itu bisa bersifat nge-branding dari suatu usaha dan logo bisnis tersebut, atau mau ngadain event seperti diskon 50%, diskon bawa 2 pacar, diskon bawa 4 istri, bisa sih seperti itu. Nah, ini mau lebih ke mana? Mau kejar omset atau mau promosiin suatu bisnisnya itu. Oke, kalau mau untuk promosiin bisnisnya dulu nih Mas, untuk runningnya seperti apa nih kira-kira yang lebih efektif? Oke, perbanyak database pelanggan. Itu kita ada promo beli bakso gratis es jeruk khusus hari Jumat, anggap aja sebagai sedekah juga. Yang boleh ngambil promo itu follow akun untuk laman di Facebook maupun di Instagram. Itu contohnya. Oke, pokoknya kaitkan dengan sedekah lah supaya hasilnya barokah. Amin. Oke, kalau untuk yang mengejar omset nih Mas. Kalau mengejar omset Mbak, nah itu kita kembali ke HPP Mbak. HPP suatu produk tersebut berapa? Misal, kalau misalkan HPP suatu makanan itu 5.000 nih, satu porsi. 5.000, kita jual beli 3 gratis 1. HPP 5.000, jualnya 10.000. Otomatis sudah 30.000. Masuk. Gratis 1. Otomatis berapa nih HPP dari 3? 15.000. Ditambah yang bonusnya 1, jadinya 20.000 HPP. Nah, dari selisih sini kita masih dapat keuntungan 10.000.
Apalagi kalau makan di tempat, mereka pasti akan beli minuman. Jangan lupa bundling, boleh makan di tempat, khusus makan di tempat. Karena makan di tempat pun, mereka akan beli minuman. Gitu, sesuai pengalaman saya. Oke, aku ada pertanyaan nih Mas. Penting nggak sih seorang entrepreneur punya target? Kira-kira boleh dikasih tahu nggak Mas, target dari Mas Kris sendiri itu apa aja? Oke, target dan goal itu kan sama. Ada lagi satu, yang penting dream. Oke. Nah, kita harus mulai dari dream dulu. Kenapa? Dan dream itu harus spesifik. Misalkan kita mau 100 juta pertama kita sampai akhir tahun. Itu dream kita. Nah, goal kita di bulan September ini kita harus capai berapa nih untuk mencapai 100 juta tersebut? Seperti itu, Mbak. Jadi goal maupun target itu adalah yang kecil-kecil. Kalau dream-nya itu skala besarnya. Oke. Aku mau nanya nih Mas, gimana sih cara menumbuh kembangkan mindset seorang entrepreneur? Menumbuh kembangkan apa Mbak? Bisa diulangi? Gimana caranya nih menumbuh kembangkan mindset seorang entrepreneur? Menumbuh kembangkan mindset entrepreneur selalu gagal. Oke, kenapa tuh Mas? Kenapa harus selalu gagal? Bosen gagal pasti sukses. Tapi ada nih Mas yang selalu gagal, baru gagal sekali, gagal 2 kali, langsung kayak dia menyerah nih, dia tidak mau lagi. Itu bagaimana nih Mas untuk penyelesaiannya? Kalau seperti itu, mereka harus memiliki coach ataupun mentor, Mbak. Dan dikelilingi teman-teman para entrepreneur. Kalau ketika mereka gagal, mereka diskusi kepada teman-teman entrepreneur, mereka pasti akan dapat solusi. Itu. Oke, bagaimana nih kalau misalnya dia salah satu pengusaha kuliner yang berprinsip coba dulu aja, kalau gagal ya udah. Nggak apa-apa, itu lebih bagus daripada punya 1000 rencana tapi tidak dijalankan. Wih. Oke. Mas Kris, penting nggak sih seorang entrepreneur itu konsisten terhadap perencanaannya dan lain-lain? Rencana itu penting, tapi rencana lebih bagus di action kan. Itu. Karena rencana itu akar mulanya pasti dari dream kan. Untuk mencapai dream tersebut dibutuhkan rencana. Nah, ketika rencana sudah di action kan, itu akan mencapai target maupun goal. Akan selalu berkesinambungan nanti. Oke. Sebelum aku next ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ngingetin untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau mau langsung ngobrol langsung dengan Mas Kris, boleh langsung tulis di kolom komentar atau langsung resen aja, nanti moderatornya akan bantu untuk on camming ya. Oke. Next untuk pertanyaan selanjutnya, Bang Kris, kalau franchise baksonya berapa ya sebulan, profitnya berapa, dan balik modalnya berapa lama? Waduh, ini nih ada dari dinas pajak enggak? Mungkin sih Mas ada. Kalau ada dari dinas pajak nih takut saya sebenarnya. Kebanyakan sih pembisnis sih Mas. Oke. Jadi anggaplah karena positioning bisnis saya sekarang kan ada di 2 ya. Ada di produsen namanya Alnino Food. Alnino Food itu bertugas untuk mensuplai ke outlet-outlet Raja Bakso. Nah, jadi Raja Bakso saya itu adalah sebenarnya brand untuk peresapan dari bisnis Alnino Food saya. Misalkan saya punya cabang pribadi Raja Bakso, otomatis belinya bahan di Alnino Food. Kalau income di satu outlet per harinya nggak banyak-banyak. Kalau yang setoran saya hanya minta 30.000 kan, itu profit saya. Kalau yang saya kelola sendiri dengan karyawan, sengaja 200 sampai 300.000 per hari.
Karena saya lebih main ke kontainer, bukan ke outlet sewa kios. Itu investasi di kios tuh besar, Bo. Untuk usahanya Mas Kris sendiri nih, balik modalnya berapa lama nih Mas, belum terjawab? 6 bulan ya. 6 bulan sudah balik modal semua, Mas? Iya. Karena apa namanya, kita kan bengkel ya punya sendiri ya untuk bikin food franchise-nya, bahan ya kita bikin sendiri, jadi nggak begitu banyak dihitung biaya proyeknya. Kalau untuk pemakaian kita, untuk franchise kita, kalau tempatnya sangat strategis, dekat sekolah maupun rumah sakit, mereka ada loh yang sudah beli franchise selama 3 bulan, nambah lagi, buka lagi. Nah, saya nggak bisa katakan mereka balik modal 3 bulan, enggak. Itu tergantung mereka keluarkan untuk berapa. Kalau untuk beli franchise saja dengan omset 500 setelah sehari, ya 5-6 bulan itu udah balik modal. Oke. Next pertanyaan ya, Mas. Ada dari Indra Suka. Gimana caranya mendaftarkan usaha kita di franchise? Kira-kira syaratnya apa aja? Oh, itu teman saya itu di Bali itu. Wah, temannya Mas, boleh nih ya on cam nih Mas Indra. Kita ngobrol bareng-bareng nih. Oh, itu pelaku franchise juga banyak tuh cabangnya. Ya, udah, saya baru belajar. Baru belajar. Boleh on cam dulu Mas, ceritain sedikit nih tentang diri Mas juga boleh. Ya, saya usaha kuliner juga, baru mulai usaha fried chicken. Oke, ini temannya dari Mas Kris juga ya berarti? Iya, ya. Teman seperjuangan. Oke, boleh langsung dijawab nih Mas Kris untuk pertanyaan dari Mas Indra. Ya, kan kadang kalau kita mau mendaftarkan franchise itu kan gini, apa namanya, kadang kita nggak tahu tuh syaratnya apa, kemana, apalagi mau membesarkan usaha itu wajib ada yang namanya izin waralaba pastinya dia. Pasti. TPW. Nah itu kira-kira apa syaratnya gitu, mungkin buat teman-teman yang pemula yang nantinya akan besar dan akan mengurus izinnya, mungkin dari sekarang nih akan mempersiapkan dia gitu. Betul. Oke, pertanyaan yang sangat bagus Bro Indra. Jadi untuk mendaftarkan waralaba itu ya pertama kita harus siapkan NIP dulu, itu yang utama sebagai KTP usaha kita. Yang kedua, merek kita pertama harus didaftarkan sebelum diwaralabakan, supaya tidak terjadi masalah ke depannya. Untuk teman-teman juga seperti itu nanti. Yang ketiga adalah usaha minimal berjalan di atas 2 tahun lah, supaya bisa membuat SOP maupun sistem, dan dijual pun SOP dan sistem itu sudah teruji kepada franchise kita. Oke, yang keempat, nanti segera didaftarkan di kita ada namanya Grup Asosiasi Waralaba Indonesia atau Asosiasi Franchise Indonesia (AFI). Nanti kalau teman-teman sudah siap untuk pendaftaran franchise, ayo kita masuk ke sana. Nanti akan dibimbing oleh para mentor-mentornya di sana. Itu sih dari saya. Siap Kak. Terima kasih atas jawabannya. Kita semua harus mempersiapkan. Semoga kita semua bisa punya izin usaha waralaba makin berkembang. Siap. Biar aman juga Mas mempunyai izin seperti itu. Betul. Oke, Mas Kris, ada yang mau ngobrol juga nih dengan Mas Kris, yaitu Mas Muklisin. Boleh nih Mas Muklisin langsung on cam aja? Monggo. Monggo. Oke, Mas Muklisin, boleh langsung on cam? Oke.
Ya, selamat sore Bang Kris. Selamat sore Mas Muklisin. Sehat ya Bang Kris ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat semua nih teman-teman semuanya. Bang Kris, saya mau tanya nih Bang. Saya kan pemula nih di pengusaha nih. Sebelumnya saya karyawan gitu, jadi mindsetnya masih mindset karyawan nih. Gimana cara merubah mindset sebagai pengusaha nih? Salah satunya kan kalau karyawan kan main aman gitu, safety ya. Kalau pengusaha kan kayaknya untuk berani untuk mengambil peluang gitu. Betul. Ya kan? Iya. Kalau karyawan mungkin mindset ya takut gagal, apalagi dengan modal yang pas-pasan gitu ya Bang Kris ya. Nah gimana tuh triknya tuh saya merubah itu? Thank you nih Bang. Oke, saya jawab ya. Oke. Untuk merubah kuadran kiri ke kuadran kanan itu, kita harus ikut namanya komunitas entrepreneur, mau tidak mau. Berarti saya udah benar nih ikut. Nah, seperti komunitas kita ini nih, pengusaha ID ini sangat bagus ini bagi saya. Oke, sip. Nggak salah berarti saya ikut. Jadi beberapa komunitas di Indonesia memang saya ada ikutin nih. Seperti, boleh saya sebut nama komunitas atau tidak Mbak Karisma? Sebagai referensi saja. Mungkin di sini aja mungkin ya Mas. Oke, nanti kalau mau di Japri aja. Oke, sip. Jadi intinya harus dengan teman yang sefrekuensi, sesama entrepreneur. Oke. Kalau nggak gitu, kalau Mas ada masalah, habis itu cari solusi ke teman sesama employee, Mas. Saya akan masuk jurang, Mas. Tambah sedih, iya, Mas. Salah-salahin ya. Kalau lu tuh milih usaha, ya gitu. Tapi kalau di entrepreneur nih, Mas curhat, misalkan, Mas aku nemuin kendala, aku rugi 10 juta. Ya elah, baru 10 juta, gue 100 juta. Jadi pemicu jadinya makin semangat ya Bang. Oke. Jadi langkah awalnya gitu ya ikut komunitas pengusaha ya. Betul banget. Oke. Mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar saya nih untuk ikut ini gitu ya. Ya, sedikit demi sedikit mindsetnya berubah gitu. Semoga dapat membantu Mas Muklisin juga ya Mas. Oke, thank you nih. Oke, sudah terjawab untuk adanya. Ya. Oke, thank you. Makasih Bang Kris. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Muklisin. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Mas Kris nih, boleh langsung raise aja di komentar ya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung tulis di komentar atau langsung mau ngobrol dengan Mas Kris, boleh langsung di kolom komentar ya. Oke, aku mau langsung lanjut ke next pertanyaan nih, Mas. Oke, Mas Kris. Channel promosi apa aja yang digunakan untuk mempromosikan bisnisnya dan apa yang paling oke menurut Mas Kris nih? Facebook Ads, IG Ads. Oke. Ada trik khusus nggak nih Mas dalam melihat ads itu? Ada. Konten apa yang mau kita tayangkan nih? Kalau konten franchise yang kita mau jual, ya otomatis kan konten di satu outlet harus kita ramaikan tuh. Orang ngantri-ngantri. Habis itu kita jabarkan menu andalannya apa. Ketika kita sudah buat dua konten ya, kalau kita mau promosi franchise misalkan nih, bukan promosi menu ya, promosi franchise, konten foto satu, ditayangkan beda, konten video ditayangkan beda juga. Nah, ketika sudah ada respon dari calon pembeli, mereka akan masuk ke WhatsApp bisnis kita, dan itulah database suatu kekayaan kita untuk memfollow up mereka mau jadi beli franchise atau enggak. Itu sih yang efektif. Oke, ada yang resen, Mas?
Oke, Mas Lutfi kalau nggak salah namanya. Boleh langsung on cam aja nih, Mas. Oke, halo Mas Lutfi, sorry. Iya, boleh langsung on cam aja, Mas. Kita ngobrol langsung dengan Mas Krisnya nih. Mohon maaf, Mas. Kak, apa nih panggilannya? Oke, boleh langsung ditanyakan. Mau tanya, ini kita sebenarnya berdua sama Lutfi, tinggal lagi mungkin lebih jelasnya begini nih. Kita kan nih usaha kami bergerak di minuman boba lah, sekarang yang lagi tren. Nah, awal kami jualan itu 1-2 bulan tuh kayaknya memang maju lah gitu, maju. Memang seperti bilang Mas Kris tadi, itu istilahnya kami promosikan melalui Facebook. Tapi lama-kelamaan itu kayaknya kok entah karena semakin banyak yang mengikuti usaha kami, itu seperti kalau grafiknya itu turun gitu. Sehingga kadang-kadang menimbulkan rasa kok jadi begini, terus kayak jenuh. Nah, gimana caranya mengembalikan biar usaha kita tuh naik lagi grafiknya? Thank you. Naik lagi. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Oke, silakan Mas Kris dijawab nih pertanyaan dari Mbaknya. Jadi saran saya buat menu baru. Siapa yang pernah ke Mixu? Aku. Saya satu minggu belakangan ini saya ke Mixu. Jadi itu es krim ada bobanya. Jadi untuk bisnis boba tersebut bisa dipadukan misalkan dengan es krim. Ya kita ikutin aja sih yang udah brand-brand gede ya, bisnis-bisnis gede itu ke bisnis kita. Kalau dalam grafik 2 bulan atau 3 bulan itu udah mulai lesu, harus ada sesuatu yang baru. Jangan sampai enggak. Oh. Menu baru. Berarti harus dibarengi dengan menu baru ya. Memang sih sekarang sih niatnya gini, apakah penampilannya itu yang harus saya rubah sehingga menarik gitu lah ya kan. Tapi kadang-kadang bener juga sih kayaknya memang harus dibaringin dengan itu tadi, ada minumnya, ada makanannya. Oke, pas banget, dibundling itu namanya. Dan terus gini deh, cara promosiinnya itu kadang-kadang kemana yang lebih efektif? Ke Facebook kah atau ke IG kah atau ke semua malah kalau bisa? Oke, promosi ada 2 macam lagi, ada offline, ada online. Kalau offline itu market dari suatunya sampean itu, kalau anak-anak ya pasti ke ketua OSIS dulu, harus bikin flyer atau apa, kasih ini flyer harus ditukarin ke tempat usahanya Anda supaya mendapatkan ini, entah potongan. Iya. Oke. Ada trik lagi nggak nih Mas tambahan untuk Mbaknya? Ya Mbak, bisa diulangi? Ada trik tambahan nggak nih Mas dari Mas Kris untuk tadi Mbak yang barusan bertanya? Yes, jadi tadi kan trik dan tips di offline. Kalau di online harus buat flyer, sosial medianya jangan lupa dibuat dulu. Jadi promosikan lewat Facebook Ads maupun IG Ads. Dibuatin konten atau foto yang bagus, ada promo, mau promo beli 1 gratis 1 atau beli 1 dapat ini, terserah. Yang penting kita tahu HPP produk kita itu berapa. Promosi jangan sampai rugi. Boleh rugi, yang penting kita udah punya budget untuk marketing. Kalau belum, jangan deh. Itu poinnya. Oke. Oke, Mbak. Makasih maksudnya, mudah-mudahan kami akan buat perubahan biar maju lagi. Oke. Sudah terjawab ya Mbak pertanyaannya? Makasih ya, makasih. Oke. Sama-sama Mbak. Oke, kita langsung next untuk pertanyaan nih Mas dari Denny. Penting mana branding merek atau produk kita? Kalau bagi pemula itu branding merek yang terutama.
Dari nama yang unik itu akan memunculkan ide liarnya para konsumen. Misalkan ayam janda. Ayam janda itu apa sih? Nah, di kontennya kan pasti ada produk tuh. Nah, itu. Jadi dari judul suatu usaha akan memicu untuk melihat produk. Jadi judul usaha ataupun logo usaha itu yang paling penting gitu. Brand lah. Oke, kita langsung next ya Mas. Ada pertanyaan nih di komentar. Mohon sebentar. Oke, dari Robi. Saya baru akan buka usaha Korean grill home delivery service dan rencana bulan ini mau soft opening. Saran dan tipsnya untuk opening supaya bisa menjangkau konsumen apa nih, Mas? Yang pertama, bismillah. Yang kedua, tempat strategis. Nah, lalu yang ketiga, produk apa yang kita harus jual, kita harus tahu target market kita, jangan sampai enggak. Market kita mau anak-anak cewek, anak-anak remaja, atau anak-anak dewasa. Itu kita harus tahu dulu. Itu yang paling penting. Oke. Aku mau menanyakan nih Mas, rencana kedepannya untuk Mas Kris dan juga Raja Bakso Indonesia apa nih? Kedepannya Mbak ya. Target pertama saya di tahun 2023 adalah menciptakan para UMKM baru bersama Raja Bakso Indonesia. 1.000 UMKM baru. 1.000 dalam 1 tahun ini. Oke. Lalu ada lagi nggak nih Mas kira-kira? Saya fokus ke sana dulu Mbak, supaya fokus suplai ke bahan, fokus juga ke bisnis sektoran juga, nah supaya sama-sama jalan. Kalau untuk bermain franchise, ketika outlet kami sudah jalan, istilahnya sudah ini diterima oleh masyarakat, pasti akan sendirinya nanti jalan kok orang mau beli franchise. Nggak perlu ngoyo kita jualan. Oke, amin. Semoga tercapai untuk goals-nya ya Mas. Amin. Ditunggu kabar baiknya nanti. Siap. Oke Mas, ada pesan untuk pengusaha kuliner yang lain nggak nih supaya sukses seperti Mas Kris? Oke, pengusaha supaya untuk tetap berjuang ya. Kalau sukses itu relatif. Mbak bisa lihatkan slideshow terakhir di materi saya. Oke, sebentar. Mau ditunggu ya, Mas? Siap. Oke. Gedein, Mbak. Oke. Udah mentok sih Mas segini. Ya, sudah. Itu memang itu yang terakhir. Oke. Jadi pesan saya atau tips saya kepada teman-teman para pengusaha kuliner, yang pertama adalah satu action lebih bernilai daripada 1000 rencana. Nah, karena di action tersebut kita nanti akan memiliki hasil. Kalau gagal itu sebagai pelajaran, kalau menghasilkan cuan itu suatu hadiah. Nah, yang kedua adalah tidak ganteng bukan masalah. Hal paling penting, hasil usahamu yang menutupi ketidakgantenganmu. Artinya, ayo kita buat bisnis yang serius, yang menghasilkan uang. Bisnis yang tidak menghasilkan uang, itu namanya yayasan. Itu aja. Jadi harus serius nih bisnis kuliner. Ngasilin cuan, jangan sampai enggak. Oke, semangat juga untuk memajukan perekonomian negara kita ya, Mas. Betul banget. Oke, terima kasih untuk Mas Kris
untuk pengalamannya serta ilmu yang sudah di-sharing nih pada ospek sore ini. Karena hari sudah cukup sore nih, Mas. Ima izin untuk mengakhiri ospek hari ini ya, Mas. Siap, Mbak. Oke, tapi sebelum Ima akhiri ospek hari ini, sore ini, aku mau ngajak teman-teman semua untuk sesi foto bersama dengan mengaktifkan kameranya ya. Oke, sambil menunggu teman-teman kita untuk on cam nih, Mas. Aku mohon izin untuk nanti bagikan untuk sosmed dan juga nomor kontak Mas di grup ya. Oke. Siap. Oke. Karena sudah cukup banyak yang on cam nih, ada request untuk gayanya nggak nih, Mas? Agar kita semua kompak. Gayanya pakai gaya pistol aja deh. Oke, gaya pistol. Ayo kita harus bergaya seperti ini semua ya. Ini ada maknanya. Apa tuh? Kita harus selalu fokus kepada bisnis kita, kepada target kita, dan always smile. Oke, Ima hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ada gaya tambahan lagi nggak nih Mas request-nya? Itu aja. Itu aja. Ya udah, sekali lagi fotonya ya untuk gaya bebasnya. Oke, Ima hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, karena sudah cukup sore nih, Ima akhiri ospek hari ini. Terima kasih untuk Mas Kris yang sudah membagikan ilmu serta pengalamannya untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman pengusaha kuliner yang sudah menyempatkan waktunya untuk meluangkan waktunya sore ini dan hadir di ospek sore ini. Ima akhiri ospek sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Kris. Terima kasih Bu Ima. Sampai berjumpa di ospek minggu depan.